Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari salah satu kelompok pemasaran agribisnis akan menayangkan video terkait dengan pelaku usaha di bidang agribisnis. Sebelumnya, kami udah bersama pelaku usaha, yaitu Mbak boleh perkenalkan diri nggak, usahanya apa aja? Kenalin, aku Novia Maria Putri dan saya sebagai ketua produk dari Coklaters. Kemudian ada juga anggota lainnya. Kita beranggota 7 anak. Ya. Mungkin boleh diceritakan Mbak terkait dengan sejarahnya usaha Coklat Times ini. Nah, buat sejarah sendiri, kita produknya itu awalnya dari matkul kewirausahaan, di mana matkul kewirausahaan tersebut kita itu disuruh ikut partisipasi dalam kegiatan PMW. Kemudian dari kelas kita membentuk tim dengan anggota 7 anak, dan awal dari nama Chocotems itu memang dari ide saya sendiri, dimana ide tersebut saya bikin karena saya emang pernah membuat produk coklat. Itu tuh produk coklatnya tapi emang produk coklat klasik biasa. Misalkan saat di rumah gitu, saya sering bikin kacang coklat. Biasanya juga kacang coklat itu kayak dibikin waktu pas mau menjelang hari raya gitu. Nah, terus tuh karena kedelai itu juga banyak peminatnya di Banyumas ya. Kan Banyumas tuh terkenal sama mendoan ya. Nah, itu tuh kan pasti bahan dasarnya tuh kan kedelai. Nah, kedelai itu kan hampir sama kayak kacang-kacangan gitu ya. Nah, akhirnya di situ kita bikin inovasi Chocotems, coklat kedelai gitu. Kalau misalkan buat bahan baku, kalian beroleh dari mana? Buat bahan bakunya sendiri itu kita beli grosir di Indojaya. Nah, untuk kedelainya langsung kita beli di Pasar Wage. Buat peralatannya juga kita beli di Toko Hero gitu. Untuk bahan bakunya itu diperoleh dari mana? Terus kayak biaya pemasarannya, terus brandingnya, tenaga kerja, transportasi itu gimana? Buat bahan baku kita kan ada cuman coklat sama kedelai ya. Untuk coklat sendiri kita tuh ada 2 merek. Nah, itu tuh harganya beda-beda. Standarnya di harga 40 sampai 60. Terus buat kedelai itu kita beli di Pasar Wage, harganya 1 kilonya 14.000. Nah, selain itu juga kita ada tambahan susu bubuk, itu harganya sekitar 3-40-an karena kita pakai susu Denko. Itu per kilo? Waktu itu karena yang 1 kilo itu jarang ada ya. Kalau 1 kilo kan bisa nyampe 100 lebih ya. Itu kita beli yang set yang kecil, tapi grosir gitu. Terus untuk dari pelaku usahanya Mbak sendiri itu kayak misalkan di pemasarannya itu langsung ke konsumen atau ada perantaranya? Kalau pemasarannya sendiri kita tuh ada yang langsung ke konsumen, ada juga yang melalui perantara. Contohnya waktu open PO gitu, kita kadang lewat perantara. Contohnya waktu pas kegiatan yang makan kemarin, itu kita juga kerjasama sama undaan dari makan. Nah, untuk open PO sendiri itu kita langsung ke konsumen. Terus buat harga jual per produknya itu berapa Mbak? Kalau harga jual per produk kita rata-rata di 13.000, satu boxnya dapat 8 pieces. Untuk sekali produksi itu kira-kira berapa? Untuk kali produksi karena kita sistemnya PO, kan takut nanti kualitasnya menurun ya. Kita kan lagi meningin juga kualitas produknya sesuai sama PO-nya aja sih. Kita biasanya paling banyak sampai 25 gitu.
gitu. Terus buat apa namanya biaya pemasaran gitu, ada nggak sih kayak dibudgetin untuk biaya pemasaran? Biaya pemasaran mungkin kita dari Kayak misal dari transportasi, kemasan, branding, promosi atau tenaga kerja gitu. kalau dari biaya pemasaran kan kita cuman beli itu Canva Pro. Nah itu tuh biasanya buat kita edit pamflet, terus edit banner dan lain sebagainya gitu kan. Terus buat pemasaran transportasi kita ambil dari keuntungan penjualan. Kalau terkait dengan kemasan itu berapa sih presentasinya dari produknya sendiri harganya gitu? Harganya ya, buat harganya kan kita kemarin baru beli 2 kemasan ya. Itu tergantung kualitasnya. Kalau misalkan dia bahan dasarnya yang agak tebal, itu emang satu piece-nya 1000-an. Tapi kalau misalkan agak tipis itu biasanya 600-an. Tapi kan kita belinya grosir ya. Iya. Under 50 piece minimal. Mungkin selanjutnya terkait dengan apa? Produksi dari coklatnya. Jelasin produksinya. Ya, dari awal beli sampai dipasarin gitu gimana prosesnya? Buat produksinya pertama biasanya kita sangrai kedelainya dulu. Nah kalau misalkan Gak dicuci dulu. enggak, kita sistemnya biar crunchy. Kalau misalkan kita rendam kedelainya dulu, jadinya nanti nggak crunchy. Jadi berarti langsung disangre. Iya, disangrai terus Pemisahan kayak dari kulit bijinya itu gimana? Kan ada kulitnya gitu ya dari kedelainya. Itu gimana? nah itu tuh kita sebenarnya kan disangrai kan biasanya udah ada yang kelupas sendiri ya kulitnya. Nanti kalau misalkan ada yang belum kelupas, kita kan habis disangrai langsung dicoper. Langsung dicoba. Iya. Nanti biasanya tuh kulitnya tuh kan lepas sendiri. Terus kita tinggal saring aja biasanya kayak dipilihin gitu. Terus buat selanjutnya kita biasanya manasin coklatnya dulu. Kenapa enggak manasin coklatnya dulu? Lebih mentingin kedelainya dulu karena coklatnya tuh biasanya cepat beku kembali gitu loh. Nah jadi kita harus siapin kedelainya dulu. Terus kalau misalnya coklatnya udah dilelehin, kita tambahin sama susu bubuk. Minyak sayurnya itu cuma 2 sendok dan untuk perbandingan coklatnya itu bisa nyampe 2 blok itu. 2 blok. Iya, 2 blok yang panjang itu kan. Kita kurang tahu itu ukurannya berapa karena kita belinya 1 kilo langsung. Oh berarti 2 kilo. Enggak, jadi kita beli kan 1 kilo. Nah 1 kilo itu tuh ada potongannya sendiri-sendiri. Oh iya. Gitu. Yang kayak garis gini. Iya. Oh cuma pakai 2 blok gitu. Iya. Terus buat susu bubuknya kan 1 seset karena takutnya kemanisan. Kalau misalkan soalnya dilelehin itu kita langsung masukin kedelai yang udah dicoper tadi, yang udah dipilih juga kan. Terus kita aduk, masukin ke cetakannya. Buat cetakannya itu satu kotaknya itu sekitar 15-an coklat sama kedelai dicampur. Habis itu kan diaduk, nanti kita taruh di cetakan. Nah satu cetakan itu bisa dapetin 15 piece.